Mirsa, setelah 6 hari berlayar dari Tunisia, dua aktivis kemanusiaan Indonesia, Wanda Hamidah dan Muhammad Hussein, yang berlayar dengan kapal berbeda terpaksa berlabuh di perairan Italia untuk sementara waktu. Pasalnya terjadi kerusakan pada kapal Kaisar dan kapal Observer. Walaupun demikian, keduanya akan tetap berangkat menembus blokade Zionis Israel di Gaza, Palestina untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendobrak bungkamnya dunia atas kejahatan Zionis. Kondisi dan situasi terkini kita dalam armada Global Sumut Flotilla, kita mulai dari Mbak Wanda. Gimana kabarnya Mbak Wanda? Alhamdulillah sehat. Kita semalam tidur di pelabuhan, dan karena kapal saya penuh, Ustadz. Yeah. Jadi saya nggak tidur di kapal saya nebeng di kapal salah satu partisipan Global Sumut Flotilla juga, suami istri dari Italia, namanya Alexandra. Alexandra, terima kasih telah berkenan memberikan tumpangan saya untuk tidur di kapalnya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi dengan kapal Kaisar milik Mbak Wanda? Oke, kapal Kaisar itu bocor. Cukup mengkhawatirkan ya, kapal kalau bocor di tengah-tengah kan bisa auzubillah min zalik, bisa tenggelam ya. Yeah. Gitu. Jadi kita memutuskan kembali ke sini, tapi rasanya beda seperti waktu kita stranded di Kiblia, kapal itu bisa dibenerin. Saya rasa ini kapalnya harus diangkat, jadi bukan diperbaikinya nggak bisa gitu ya? Di daratan, jadi udah nggak bisa sedikit atau kecil di lautan lagi gitu. Jadi saya 50-50, maksudnya nggak terlalu optimis bahwa kapal Kaisar ini bisa kembali lagi berlayar. Karena kalaupun bisa berlayar, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal Kaisar akan memakan waktu cukup lama. Oh gitu. Iya. Tapi perjalanan Kaisar sendiri sudah menempuh perjalanan dari tanggal 16 kalau nggak salah ya? Iya, betul. 16 September artinya sudah 4 hari di perjalanan laut. Tapi kan kapal Kaisar mungkin kapal yang ya mungkin boleh dibilang tua juga. Kemudian bobotnya cukup banyak. Perjalanan dari Tunisia ke Italia ini sebetulnya gladiresih sebetulnya. Ini adalah gambaran kecil karena kita hanya melewati satu selat dong ya gitu ya. Tapi yang perjalanan sesungguhnya itu dari sini ke Gaza ini 7 hari loh. Kita bisa 7 hari tanpa kita harus mendarat stranded kemana-mana. Contoh hari ini ada satu kapal namanya Mehita. Dia rusak di tengah laut dan para penumpangnya itu harus dievakuasi. Itu teman-teman, ada teman Pakistan di situ, ada beberapa teman Nusantara, dan itu bisa terjadi ke semua kapal. Bahkan kapal Nusantara ini, kapal yang dianggap paling bagus, ini pun bermasalah di sini. Kami pun teman-teman, ini sudah masuk 2 hari kedua ya kita stranded di sini, kita berlabuh di sini. Kita harus refueling, kita juga harus memperbaiki, ada spare part yang rusak, dan itu kita nggak bisa lakukan dengan cepat karena Sabtu Ahad, di Sabtu Minggu di Italia ini libur, ya semua libur. Jadi kita baru bisa memperbaiki itu hari Senin atau besok gitu ya, dan banyak hal lain yang memang di luar dari ekspektasi kita gitu. Dan memang perjalanan ini dari awal memang tidak mudah, memang tidak gampang, kita sudah sampaikan ke semua teman-teman. Tapi intinya ya bukan masalah kita sampai ke Gaza atau tidak ya, bagaimana kita sudah berjuang semaksimal mungkin, itu yang paling penting. Teman-teman bertanya, ini ada berapa orang di dalam kapal Kaisar? 12 orang dan kapalnya kecil. Sebetulnya kapal Kaisar itu idealnya buat berapa orang? Mungkin 7 ya. Tapi gini, sebetulnya kalau 12 orang, kalau nggak ada muatan gitu kali Ustadz mungkin agak lega. Tapi karena muatannya berat, muatan tuh termaksud supply, humanitarian aid buat di Gaza tentu ada. Terus logistik kita, terus barang-barang pribadi kita gitu. Jadi kapalnya cukup sesak, tapi nggak apa-apa, kita semua ikhlas dan nggak ada yang komplain di dalam kapal. Bahkan untuk berjalan pun saya harus melangkahi orang-orang yang lagi tiduran di lantai gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa gitu kan, semakin banyak dan semakin berat cobaannya, pahalanya makin banyak gitu nggak Ustadz? Betul. Dan semakin kita bisa merasakan kondisi di Gaza. Iya, betul. Sebesar apapun penderitaan kita di atas kapal itu tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan Gaza. Itu intinya, teman-teman. Sedikit seujung jari, enggak nyampe seujung jari sih. Kuku bahkan ya. Iya. Kalau kita sampai ke Gaza, maka kita berhasil memecah blokade. Insya Allah. Tapi kalaupun kita tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah berhasil memecah
kesunyian dan bisunya dunia internasional. Demikian dari Sicilia, Italia bersama saya Muhammad Hussein Gaza dan Kak Wanda Hamidah. Sampai jumpa di reporter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine, FIFA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.